Ya, seperti kami informasikan sebelumnya, Lunch Talk kali ini akan membahas topik saatnya berantas DBD. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber petugas Jemantik Ibu Dwi Wahyuni dan juga nanti tersambung dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Bapak Kusmadi Priharto. Ya, namun pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan bersama dulu paket berikut ini. Untuk mengantisipasi penyebaran virus DBD, masyarakat kiranya dapat lebih memperhatikan kebersihan lingkungan. Antisipasi harus dilakukan warga agar jentik nyamuk tidak hidup dan berkembang. Untuk memberantas DBD di wilayah Jakarta, Pemprov DKI telah membuat program penyuluhan bagi masyarakat untuk menjadikan Jakarta yang bebas demam berdarah dengue. Juru pemantau jentik yang juga telah disebar di tiap-tiap wilayah untuk memastikan bahwa wilayah tempat tinggal kita bebas dari virus DBD. Ya, kita mulai dialog kita dan saya akan pertama langsung tanya kepada Kepala Dinas DKI Jakarta, ada Bapak Kusmadi. Selamat siang, Pak Kusmadi. Ya, selamat siang. Ya, Pak Kusmadi, mungkin sebagai Kadinas Kesehatan DKI Jakarta, bagaimana sih Pak keadaan mengenai bahaya DBD di DKI Jakarta saat ini sekarang? Ya, jadi ini adalah musim pancaroba, jadi mana hujan sudah mulai berhenti, kemudian panas mulai naik. Kalau lagi musim hujan, jentik-jentiknya nggak bisa hidup dia karena ikut aliran air. Tapi kalau seperti sekarang, airnya akan tergenang dan di situ jentik-jentik akan berkembang menjadi nyamuk. Sehingga kewaspadaan saat ini harus sangat tinggi. Walaupun kejadian penyakit DBD di DKI turun dari tahun 2014 pada bulan yang sama itu 6.501. Sedangkan sekarang sampai dengan hari ini hanya 3.423 pasien. Dan memang angka kematiannya yang tahun ini lebih tinggi yaitu sebanyak 8, sedangkan pada bulan Juni tahun 2014 6 orang. Oke, jadi sebenarnya dari tahun sebelumnya dengan ke tahun ini sudah ada penurunan, tapi sebenarnya tetap banyak jumlahnya ya Pak ya, 3.000 kan juga cukup banyak jumlahnya. Nah, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan upayanya oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka untuk mencegah sehingga terjadi DBD outbreak itu bisa diperkecil? Ya, jadi DKI itu mempunyai daerah yang kumuh sekali, tapi ada juga daerah yang elit sekali. Sehingga di dalam kita melakukan kegiatan itu memerlukan beberapa strategik. Walaupun DBD itu di Pemda DKI sudah ada perdanya, ada pergubnya, namun demikian masih banyak masyarakat yang kurang sadar terhadap bahaya nyamuk-nyamuk ini. Perlu diketahui bahwa nyamuk ini tidak berada di tempat yang kotor, tetapi dia justru ada di tempat yang bersih, di tumpukan-tumpukan baju ataupun kelambu yang seperti itu. Kadang-kadang malah jentik-jentiknya itu kebanyakan ketemu di dispenser, di mana di situ airnya air jernih dan tidak mengalir. Jadi yang prinsip di dalam melakukan pemberantasan DBD ini adalah kita melakukan pembersihan atau pemusnahan sarang nyamuk supaya nyamuk-nyamuk itu tidak berkembang lagi di sana. Bukan fogging, karena kalau fogging itu hanya paling 3 hari 4 hari nyamuknya sudah ada lagi. Tapi kalau kita rajin membersihkan sarang nyamuk dengan prinsip 3M itu, maka dia akan hilang nyamuk-nyamuk itu dari sekitar kita. Pak Kusmadi, kalau berkembang biaknya di tempat yang bersih gitu ya, air bersih, lalu kemudian kita disuruh membersihkan, ini kan bukannya sama aja nih Pak, ini karena dia toh juga akan berkembang di tempat-tempat yang bersih, Pak Kusmadi. Iya, artinya air yang tergenang harus dialirkan atau dikeringkan, tumpukan-tumpukan baju atau kelambu yang bergantung-gantung itu harus dihilangkan dari sana, tidak boleh menumpuk-numpuk baju yang digantung-gantung seperti itu. Jadi pada prinsipnya nyamuk itu berada di sana gitu. Terus tentunya
dia tempat sembunyinya setelah jadi nyamuk itu ya di tempat mana saja yang ada di daerah situ. Oke. Mungkin kalau hanya memberikan himbauan, informasinya kurang tercapai. Nah, apakah kemudian sudah dikirim semua petugas ke seluruh wilayah DKI untuk menginformasikan masyarakat mengenai hal ini, Pak Kusmadi? Kita setiap Jumat ada yang namanya Jumat bersih. Nah, ini kita lakukan bersih-bersih, biasanya kepala puskesmas dan anggota puskesmasnya pergi ke daerah-daerah bergantian saling memberantas nyamuk tersebut. Sering juga diikuti dengan lurah-lurah dan camat-camat. Malah sekarang Pak Gubernur mengharuskan lurah dan camat ikut bertanggung jawab terhadap DBD. Sebenarnya kan masalah DBD ini bukan masalah kesehatan, tetapi masalah kita semua. Jadi bukan hanya orang kesehatan yang ngejar-ngejar nyamuk, tetapi harusnya semua sadar tentang program nyamuk ini. Kita juga menguatkan sekarang ini adalah jumantik kecil yang kita namakan detektif nyamuk. Kenapa demikian? Karena angka kejadian yang paling tinggi itu terjadi pada anak umur 6 tahun sampai 12 tahun. Kita tahu nyamuk ini menggigit di atas jam 9 sampai sore hari, berarti kemungkinan anak-anak ini ada di sekolah-sekolah. Maka dengan program ini harapan kita anak-anak akan turun angka kesakitannya. Dan harapan kami menyadarkan juga kepada ibu dan keluarganya di rumah untuk tidak membuat tumpukan-tumpukan pakaian ataupun harus mengeringkan air-air yang tidak diperlukan atau air yang air bersih yang tidak mengalir. Baik, Pak Kusmadi sudah menyinggung mengenai jumantik ya. Nah, kita akan kemudian tanyakan langsung kepada salah satu juru jumantik juga yang saat ini bersama kami di studio, Ibu Dwi. Terima kasih sudah bersama kami. Selamat siang, Ibu Dwi. Anda sudah berapa lama nih menjadi petugas jumantik ini kalau boleh tahu? Saya jadi petugas jumantik ini sudah dari tahun 2007 ya. Kalau 2007 ya? Oke, nah Ibu Dwi, kalau diperhatikan dari tahun 2007 sampai sekarang, Ibu melihat perkembangan mengenai masyarakat yang sudah tanggap mengenai cara pencegahan DBD itu sudah baik apa belum? Kan Ibu yang bertugas nih. Masalah ini memang sebetulnya ya dari tahun ke tahun tuh kayaknya ya sama aja ya. Sama aja kita ya. Sudah nggak kurang itu ngasih ke saatnya ada arisan RT, arisan PKK atau pertemuan apa, kita informasikan bahwa sekarang kondisi DBD lagi tinggi. Tolong kita menjadi self jumantik ya. Jadi sebagai selain kader, kita mengharapkan ke warga sendiri untuk menjadi self jumantik di rumah sendiri gitu. Tapi kadang menyadarkan itu tidak semudah yang itu ya. Mereka mengerti semua tahu gitu bahwa DBD itu berbahaya. Tapi apa sih Bu yang dilakukan oleh jumantik ini, maksudnya untuk mengecek setiap rumah itu detailnya itu apa saja Bu sebetulnya? Jadi kita datang ke rumah warga gitu kan. Perkenalkan diri ke awal-awalnya seperti itu kan. Karena awal-awal itu juga kita sulit juga untuk diterima oleh warga, padahal kita kan udah kita datang terus kalau kita temukan jentik kan ada salah satu warga itu ketemu jentik di situ di bak mandi terus itu kan. Sampai saya aduh tolong dong Ibu, ini kan sumber penyakit demam berdarah gitu. Terus sering-sering menguras gitu kan. Sudah sering saya kuras gitu. Tapi kenapa kok masih ada lagi? Ya sudah diawurin abato juga gitu. Mungkin itu jadi dia punya bak mandi itu yang dari papan bikinan itu ya, bukan yang langsung gitu. Jadi ada sela-selanya itu. Nah, mungkin di sela-sela itulah telurnya menempel di situ kan. Nah, akhirnya kenapa? Jadi ada lagi, marahlah dia. Pernah sampai segini. Kamu tuh digaji berapa sih? Katanya sampai segitunya. Loh, saya bilang saya bukan masalah gaji, bukan masalah, kita kesadaran bersama untuk
memberantas sarang nyamuk gitu. Jadi bisa dibilang mereka tahu, cuma mungkin kurang peduli ya untuk Mungkin bisa begitu. membersihkan sendiri. Nah kalau misalnya ketemu dengan orang yang seperti itu sering Bu? Ya ada beberapa gitu, tapi tetap kita kasih pengertian. Akhirnya alhamdulillah sadar. Begitu ini tuh bak saya sudah saya ganti, sudah saya bongkar, saya ganti dengan ember. Alhamdulillah. Tapi memang ya begitu, nggak bisa langsung kita. Ini harus berulang. Terus di dispenser juga begitu ya. Kita ketemu jentik dengan kalau sudah di ini, oh iya ini apa? Maaf nggak ada pembantu atau apa. Padahal itu kan bisa ya. Kalau lebih peduli gitu ya, biar kalau lebih detail gitu ya. Iya. Oke baik, kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu, begitu juga dengan nanti kami akan kemudian tanyakan kembali kepada Bapak Kusmadi. Namun usai jeda berikut kami akan segera kembali.